Bikpun. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Obat Herbal Antibakteri ala Tanaman Binahong. Jurnal ini ditulis oleh Salati Febjislami, Maya Melati, Ani Kurniawati, dan Yudiwanti Wahyu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afrinda Sinurat dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 42 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Yang menjadi indikator materi pada presentasi kali ini ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Topik materi yang pertama adalah pendahuluan. Menurut Nur Imam pada tahun 2009, ia menjelaskan salah satu tanaman yang secara empiris digunakan sebagai obat antibakteri adalah tanaman binahong. Tanaman binahong atau dengan nama ilmiah Anredera cordifolia atau tenis adalah tanaman obat potensial yang dapat mengatasi jenis penyakit. Tanaman ini berasal dari dataran Cina dengan nama asalnya adalah Deng Sanchi yang dikenal dengan sebutan Madeira vine. Bagian tanaman binahong yang dimanfaatkan sebagai obat adalah daun. Berikut merupakan gambar dari daun binahong. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yang pertama, mengetahui senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak daun binahong yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Yang kedua, memperkenalkan pada masyarakat tentang manfaat-manfaat yang terkandung dalam daun binahong tersebut. Indikator materi yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Tanaman binahong ini dikenal dengan sebutan Madeira vine dan dipercaya memiliki kandungan antioksidan tinggi dan antivirus. Tanaman binahong ini berasal dari dataran Cina dengan nama asalnya adalah Deng Sanchi dan di negara Inggris disebut sebagai Madeira vine. Tanaman binahong ini dikenal dengan Anredera cordifolia atau tenis yang termasuk dalam famili Bacillacea. Secara empiris, binahong dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Bagian tanaman yang digunakan seperti akar, batang, daun, dan bunga maupun umbi yang menempel pada ketiak daun binahong tersebut. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan oleh daun binahong ini yaitu kerusakan ginjal, diabetes, pembengkakan jantung, muntah darah, sembelit, radang usus, sariawan berat, asam urat, keputihan, pembengkakan hati, sesak nafas, dan MAH. Menurut Chandra Wijaya, khasiat utama dari tanaman binahong ini, yang pertama itu menyembuhkan luka baru operasi, tipus, radang usus, MAH, wasir, memulihkan kondisi lemah setelah sakit, mencegah stroke, luka memar akibat benturan, rematik, dan pembengkakan dan pembekuan darah. Zat antimikroba yang terkandung pada tanaman binahong yaitu yang pertama flavonoid, dalam tumbuhan terikat pada gula sebagai glikosida dan alglikokin avonoid. Gula avonoid mudah larut dalam air. Yang kedua, saponin. Saponin ini dibedakan sebagai saponin triterpenoid dan saponin steroid. Yang ketiga, alkaloid. Alkaloid ini sering bersifat racun bagi manusia dan banyak mempunyai fisiologis yang menonjol. Jadi digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Yang keempat, terpenoid. Terpenoid merupakan salah satu senyawa organik yang hanya tersebar di alam yang terbentuk dari satuan isoprena. Kemudian minyak atsiri.
yang merupakan senyawa volatil yang dihasilkan oleh jaringan tertentu pada suatu tanaman. Kemudian, di sini ada pengertian dan manfaat terapi herbal. Terapi berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya ialah terapi yang berarti pengobatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapi berarti usaha untuk memulihkan kesehatan orang sedang sakit atau pengobatan penyakit. Dalam Kamus Lengkap Psikologi, kata terapi ini berarti suatu perlakuan atau pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan satu kondisi patologis. Maka terapi herbal obat tradisional adalah alternatif penyembuhan aneka penyakit dan mengatasi aneka penyakit dengan terapi herbal. Kemudian, herbal dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, herbal medicine, fitoterapi, dan herbologi. Dalam dunia pengobatan, istilah herbal memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat. Jadi, menurut W.L.A. Arianto, mengenai definisi terapi herbal, yaitu suatu upaya pengobatan guna menyembuhkan penyakit dengan menggunakan segala jenis tumbuhan yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat. Pencegahan dan pengobatan penyakit dengan terapi herbal. Terapi herbal ini memiliki banyak manfaat. Selain bahannya terdapat di alam, terapi herbal relatif lebih murah dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Obat terapi atau obat herbal menjadi obat alternatif yang telah dimanfaatkan untuk terapi penyembuhan penyakit di beberapa rumah sakit. Terapi herbal dapat memberikan khasiat penyembuhan terhadap penyakit yang sama dengan obat-obat modern. Namun, terapi herbal ini tidak memiliki efek samping yang membahayakan karena memakai bahan-bahan alami yang tidak dicampur dengan bahan kimia, maka dapat lebih menyehatkan. Waktu penyembuhan penggunaan obat terapi ini lebih lama jika dibandingkan dengan penggunaan obat modern, karena sifat pengobatan dengan herbal adalah konstruktif. Kemudian, kelebihan dari obat herbal ini yang pertama dapat diperoleh adalah pada kondisi yang membutuhkan pertolongan cepat dan mendesak. Kemudian, pengolahannya tidak rumit, bisa dilakukan di rumah tanpa memerlukan peralatan-peralatan khusus. Kemudian, bahan baku ramuan herbal itu berupa tanaman segar, dan pengolahannya hanya dengan ditumbuk, diseduh, dibakar, dan direbus. Kemudian di sini ada jenis herbal atau obat tradisional berdasarkan keterangan dari Rizky Joko Sukmono. Obat tradisional atau herbal sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat yang diolah secara tradisional, baik dalam bentuk serbuk seduhan, pil, maupun cairan yang berisi seluruh bagian tanaman. Kemudian, bahan ekstrak alami. Obat tradisional yang dibuat dari ekstrak atau penyaringan bahan alami yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Yang ketiga, fitofarmaka. Obat tradisional dari bahan alami yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah distandarisasi. Indikator pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu daun binahong mengandung senyawa alkaloid, polifenol, dan saponin yang bersifat sebagai antibakteri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal alami. Sekian presentasi jurnal yang dapat saya berikan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton buat teman-teman sekalian.